Lonjakan kasus COVID-19 hingga hampir 3 kali lipat terjadi dari klaster perkantoran di Jakarta dalam sepekan terakhir. Dari data pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tercatat ada 157 kasus di 78 perkantoran pada periode 5 hingga 11 April 2021. Sepekan kemudian, jumlah kasus COVID-19 melonjak tajam, dengan jumlah 425 kasus di 177 perkantoran pada periode 12 hingga 18 April 2021. Ikatan Dokter Indonesia menyebut, ada sejumlah faktor yang berkontribusi pada lonjakan kasus dari klaster perkantoran di ibu kota. Di antaranya, ruangan kantor yang terlalu padat, sirkulasi udara yang buruk, karyawan berdesakan di transportasi umum, dan maraknya acara buka puasa bersama. Selain itu, ada kecenderungan program vaksinasi justru membuat karyawan lengah, dan hanya patuh protokol kesehatan hanya di tempat kerja. Untuk mengatasi lonjakan kasus di klaster perkantoran ini, IDI meminta kebiasaan normal baru kembali diterapkan dengan ketat, termasuk mengulangi aktivitas yang berpotensi menjadi penularan, hingga mengatur kembali tata kelola ruangan perkantoran. Kita tahu bahwa selain meminimalisir intensitas ya dengan durasi, meminimalisir kontak dengan komunikasi yang kalau mamanya bisa dilakukan secara virtual, tapi yang paling penting adalah SOP di dalam kondisi adaptasi kebiasaan baru atau SOP new normal. Termasuk di sini adalah SOP di dalam tata kelola ruang yang nanti akan dijelaskan secara. Pakar epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mendorong pemerintah untuk menggalakkan kembali penerapan work from home atau bekerja di rumah. Bekerja dari rumah, baik untuk ASN maupun karyawan swasta, dinilai signifikan dalam mencegah ledakan kasus di klaster perkantoran. Nah, pegawai ini jauh lebih bisa dikelola ya, untuk bisa bekerja di rumah. Ini yang pemerintah selama ini saya kira harus belum mengoptimalkan ini, karena sekali lagi mobilitas interaksinya harus kita kurangi. Dan kalau bicara keramaian, kepadatan, kalau di jalan ya pasti orang pegawai perkantoran banyak. Jadi ini yang harus saat ini setidaknya dalam tahun ini pemerintah itu melakukan strategi seperti ini untuk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendalami penyebab lonjakan kasus COVID-19 di klaster perkantoran. Wakil Gubernur meminta Satgas COVID-19 di perkantoran maupun di karyawan sendiri untuk lebih menaati protokol kesehatan guna mencegah penularan. Atas peningkatan itu ini sedang kita cek kembali apa yang menjadi penyebab, apakah terjadinya penularan itu di perkantoran sejak di rumah, di awalnya klaster rumah umpamanya, apakah di perjalanan pergi, perjalanan pulang, atau di kantor itu sendiri, atau di tempat-tempat lain. Kemudian yang kedua, terkait ada peningkatan klaster perkantoran ini, kami minta seluruh Satgas di setiap perkantoran yang memang sudah ada, kemudian para pimpinan, para karyawan, pekerja, buruh, dan semuanya harus lebih ketat lagi, lebih hati-hati. Meskipun kasus COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren penurunan, pemerintah maupun warga masyarakat menjadi lengah. Berkaca dengan pengalaman gelombang kedua pandemi di sejumlah negara lain, upaya mencegah penularan harus dilakukan dengan konsisten, tanpa kecuali di klaster perkantoran. Tim Liputan, Kompas TV. Jumlah kasus COVID-19 di klaster perkantoran di Jakarta melonjak hampir 3 kali lipat dalam sepekan terakhir. Nah, mengapa terjadi lonjakan kasus klaster perkantoran secara khususnya? Bagaimana mensinkronkan pencegahan penularan dan kepentingan bisnis? Sudah bergabung secara daring Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPI DKI Jakarta, Bang Sarman Simanjorang, dan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Mas Triyunis Miko Wahyono. Selamat pagi, Mas Triyunis dan juga Bang Sarman. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat dan semangat selalu. Salam sehat, semangat selalu, Bang Sarman. Saya ke Pak Triyunis dulu. Pak Triyunis, kalau yang Anda lihat, apa yang terjadi atau apa yang salah di sini? Mengapa sampai klaster perkantoran ini bisa melonjak hampir 3 kali lipat? Apakah murni kelalaiankah atau memang sebenarnya bisa dicegah dengan regulasi? Ya, banyak yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus di perkantoran. Yang pertama itu WFH-nya masih social distancing ringan ya. Kalau dia social distancing sedang, makanya semua yang ke kantor itu harus pakai surat tugas. Kalau nggak pakai surat tugas itu masuk ke dalam social distancing ringan. Yang kedua adalah kasus kita sebenarnya bukan yang dilaporkan. Jadi yang dilaporkan itu
sebenarnya adalah kasus dengan gejala sejak September 2020. Kalau ditambah dengan kasus yang tanpa gejala, proporsi kasus dengan gejala adalah 20%. Proporsi kasus orang tanpa gejala adalah 80%. Jadi bayangkan kalau di Indonesia sebenarnya dilaporkan 5 ribuan, sebenarnya kasus yang ada adalah 20 ditambah 5.000, jadi 25.000. Nah, jadi betapa menakutkannya. Jadi sebenarnya di Jakarta kalau 1.000 ya ditambah 4.000, jadi 5.000. Oke, Ya, jadi 4 kali lipatnya lah daripada yang terdeteksi betul. gitu ya, OTG-nya begitu ya. kira-kira ya. Betul. Berarti kalau dalam kasus ini kan kita kemarin hitungan terakhir 400-an, nih 400-an yang terdeteksi, berarti kali 4 lagi berarti ribuan sebenarnya kalau ditambah OTG. Nah, dengan banyaknya kasus ini maka di kantor itu maka harusnya lebih ketat begitu peraturannya. Sedangkan di kantor itu pengawasan terhadap protokol kesehatan tidak baik, kemudian protokol kesehatan di kantor itu hanya ditulis di depan kantornya, sedangkan di bagian-bagiannya atau di dalam ruangannya atau yang masuk dalam departemen itu tidak tertulis. Keempat adalah banyak kantor yang menurut saya tidak mematuhi seringkali 50% itu. Jadi itu terlihat dari jalanan yang banyak, kemudian kereta penuh gitu. Jadi kalaupun kemudian di pertokoan juga harus mematuhi protokol itu begitu. Jadi kalau mau pergi ya pakai surat tugas dari yang punya kantor atau dari RW-nya begitu. Jadi menurut saya di Indonesia memang harus pakai social distancing sedang, nggak ada tawar-menawar. Harus pakai social distancing sedang. Kalau harusnya sudah naik begitu ya? Iya betul. Kalau ini tidak diterapkan, sehingga kecepatan penularan COVID-19 dengan vaksinasi. Kalau vaksinasi tidak dilakukan dalam waktu cepat, saya yakin di India akan terjadi di Indonesia juga. Ya cuman jumlahnya lebih kecil ya. Kalau India penduduknya 900 juta, Indonesia penduduknya 270 juta. Jadi tapi apa yang terjadi di India mungkin terjadi di Indonesia. Oke, itu harus menjadi warning juga buat kita semua. Saya ke Bang Sarman, kalau dari perusahaan tampaknya seperti yang dikatakan Pak Triunis tadi bahwa tampaknya dari beberapa perusahaan pun di tingkat perusahaannya, bukan di kelalaian pegawai saja, tapi sudah di tingkat perusahaan ini sudah banyak yang lalai atau lengah untuk menerapkan protokol kesehatan gitu. Pemeriksaan suhu hanya sekedar menjadi syarat masuk, tidak lantas benar-benar ada langkah-langkah pencegahan COVID-19 masuk ke area perkantoran. WFH pun menjadi sebuah aturan yang tidak semua perusahaan menjalaninya lagi. Itu setidaknya terasa dari jam macet Jakarta yang sudah kembali seakan-akan seperti normal. Mas Arman. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Tri tadi, saya sampaikan tidak semuanya juga benar ya. Karena kita dari pelaku usaha dari dulu sangat konsisten bagaimana membantu pemerintah dalam kerangka untuk mengendalikan laju penularan daripada COVID-19 ini. Dan itu kita buktikan tahun yang lalu bahwa klaster perkantoran dalam waktu tidak terlalu lama itu bisa clear. Ya. Dan memang akhir-akhir ini terus terang kami sangat-sangat khawatir sekali ketika klaster perkantoran ini muncul kembali. Nah memang ini harus kerjasama kita semuanya karena kita lihat gini Pak Timothy. Pertama ada satu pemahaman yang salah ya karena kita lihat bahwasanya klaster perkantoran ini adalah klaster yang memang sudah divaksin. Jadi ada pemahaman yang salah ya bahwa ketika divaksin mereka sudah merasa kebal sehingga katakanlah tidak lagi disiplin melaksanakan yang namanya protokol kesehatan. Nah ini sesuatu yang sangat-sangat kita sayangkan. Yang kedua adalah memang kita akui bahwa pemerintah dalam hal ini yaitu Satgas ya juga menurun ritmenya dari sisi pengawasan dan juga dari sisi monitoring. Nah, jadi udah jarang kita lihat Mas Timothy di jalan ada penindakan misalnya. Kalau dulu kan sampai viral itu ditindak kalau tidak masker. Jadi ini juga kita lihat juga menurun gitu kan ya. Nah, yang ketiga memang adalah
kami dari pengusaha sudah sangat konsisten untuk melaksanakan protokol kesehatan di perkantoran. Dan kita lihat karyawan kita juga mematuhi protokol kesehatan tersebut. Tapi ketika mereka keluar kantor, nah ini kan kita tidak bisa lagi memonitor pergerakan mereka. Ya. Apakah di rumah saat weekend, apakah mereka pada saat mungkin buka puasa bersama, atau mungkin dalam transportasi. Nah, ini kita tidak tahu interaksi mereka dan sejauh apa mereka melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Nah, di sini yang kami sangat berharap juga supaya bagaimana karyawan-karyawan kita tidak pernah lengah sekalipun mereka sudah divaksin. Ya. Harus tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari sampai nantinya pemerintah menyatakan bahwa kita sudah clear dari COVID. Selama itu belum, nah partisipasi dari pekerja kita ini sangat-sangat diharapkan. Kalau standar prokes nih, Pak Timothy, sampai saat ini kita lihat ya, di daerah perkantoran di Jakarta contohnya, saya rasa sampai saat ini tidak lengah gitu loh, bahwa protokol itu tetap dilaksanakan selalu, ya di masalah rapat-rapat misalnya, kemudian juga bagaimana satgas-satgas di masing-masing perusahaan juga sangat-sangat ketat. Nah, jadi ini mungkin yang kita agak soroti adalah bagaimana kita terus melakukan suatu sosialisasi kepada karyawan kita supaya mereka betul-betul jangan lengah untuk melaksanakan protokol kesehatan. Karena kami dari pengusaha, terus terang saja, kami ingin supaya badai ini cepat berlalu. Karena kita sudah hampir setahun ini. Kita ini sangat-sangat terpukul ya. Cash flow kita sudah sangat terganggu. Operasional kita juga terancam. Kalau ini berkepanjangan, tentu ini ketidakpastian bagi pengusaha. Yang jelas Pak Timothy bahwa kami dari pengusaha sangat-sangat mendukung berbagai program pemerintah. Bagaimana supaya kita mampu mengendalikan daripada penyebaran virus COVID-19 ini. Oke, jadi ada kekhawatiran bahwa penularan bukan di perkantoran saja begitu, tapi justru banyak yang terjadi mungkin pada saat akhir pekan baru virus tersebut dibawa ke kantor pada saat kembali bekerja pada hari Seninnya begitu. Ini kemungkinan yang besar juga Pak Triunis, karena kalau kita lihat akhir pekan pun sama, sudah mulai ramai tempat-tempat wisata, sudah mulai ramai jalanan juga dengan orang-orang yang menuju ke lokasi-lokasi entah itu berkumpul bersama keluarga, teman. Sekarang ada buka bersama juga karena sedang dalam bulan Ramadan begitu Pak Triunis. Ini kan juga menjadi sebuah ancaman juga yang akhirnya dibawa ke kantor pada saat kembali berkantor hari Senin ya. Oke, jadi sebab kluster perkantoran itu bisa infeksinya seperti yang dikatakan Pak Sarman Simanjorang begitu, bisa karena di kantor, ya bisa karena di transportasi umum, bisa karena pada saat istirahat makan di luar, bisa juga makan di dalam yang tidak diawasi, kemudian bisa juga karena di dalam karena ruangan yang sempit begitu. Di dalam kantor bisa juga banyak. Jadi dalam investigasi kluster perkantoran yang dulu ya, yang bukan yang sekarang, itu memang sudah diketahui sebabnya. Tapi harusnya itu tidak terjadi lagi begitu. Itu terjadi lagi karena peningkatan kasus ini. Jadi banyak kasus-kasus OTG yang kemudian menularkan kepada teman sekantor gitu. Jadi banyak kasus-kasus OTG yang kemudian menularkan di transportasi begitu. Banyak OTG yang kemudian menularkan entah di mana. Karena OTG itu kemudian tidak diperiksa PCR-nya, dibiarkan berkeliaran, dan saya pikir juga orang-orang kantoran juga dibiarkan berkeliaran begitu OTG ini. Jadi itu bahayanya kalau OTG tidak diperiksa PCR-nya. Karena itu sejak September 2020 pedoman Kemenkes itu sudah mengatur bahwa orang yang diperiksa PCR adalah orang yang dengan gejala. Tapi orang tanpa gejala dibiarkan. Padahal jumlahnya banyak betul. 80% padahal yang dengan gejala 20% atau 4 kali lipat. Jadi menurut saya Indonesia sekarang itu menyeramkan. Oke. Berarti itu masih sejalan dengan kenaikan secara umum gitu ya Pak Triunis ya. Kenaikan di perkantoran ini memang sejalan dengan kenaikan secara umum kah? Betul. Oke. Jadi peningkatan dimanapun sebenarnya kalau kemudian surveillance kita mendeteksi penurunan, saya pikir saya akan mengatakan tidak betul gitu. Karena banyak OTG. Jadi suatu saat akan meledak
Nah ini yang saya takutkan gitu. Ya suatu saat kalau upaya penanggulangan COVID-19 di negara kita seperti ini terus, kemudian hanya ringan gitu, WFH-nya ringan, kemudian semuanya ringan kecuali sekolah itu berat gitu, social distancing berat karena off gitu. Menurut saya akan pecah suatu saat. Jadi tinggal tergantung kecepatan vaksinasi. Kalau itu akan dipercepat akan memungkinkan tidak pecah. Tapi kalau tidak dipercepat ya tinggal pecahnya kapan saja begitu seperti ini. Oke, Mas Arman, selain menekan pendapatan kondisi pandemi ini, justru ini menjadi pertambahan kos, terutama untuk proses tracing. Kalau memang ada yang positif, akhirnya di tracing lagi, akhirnya kantor harus membiayai tracing ataupun PCR untuk sekian mungkin sampai belasan karyawan yang berinteraksi dengan yang positif tersebut. Ini kan mungkin saja ada beberapa perkantoran yang justru tidak ketat melakukan tracing karena mempertimbangkan biayanya. Bayangkan kalau ada 425 tracingnya saja mungkin sudah ribuan gitu, dan dengan demikian harus ribuan orang di PCR. Di setiap kantor mungkin ada puluhan yang terkena begitu. Ini kan juga pasti menjadi pertimbangan pengusaha, tapi bagaimana posisi pengusaha terkait hal ini, bahwa mau tidak mau memang ada kos lebih akibat dari kasus-kasus positif di perkantoran ini? Ya, pertama mungkin ya menyikapi hal ini Pak Timothy, pertama kita pengusaha akan segera melakukan evaluasi secara internal. Ya, jadi artinya kita akan cek kembali kira-kira apakah rambu-rambu prokes selama ini masih efektif dijalankan 100% apa tidak. Nah tentu kita sangat berharap bahwa pengusaha akan melakukan ini segera, karena kita ingin buktikan bahwa pengusaha konsisten bagaimana agar klaster perkantoran ini segera berakhir. Itu pertama. Yang kedua mungkin adalah satgas internal. Karena ini kan satgas internal perkantoran ini juga harus semakin ditingkatkan kinerjanya dan tidak boleh lengah dan nggak bisa kendor. Sehingga kita harapkan juga bahwa disiplin prokes ini, baik itu tamu-tamu yang datang, apakah mungkin dalam interaksi sehari-hari di kantor, apa mungkin pada saat meeting, saat kegiatan yang lain, itu harus betul-betul dijaga oleh satgas. Ya, kemudian yang ketiga adalah tentu yang sampaikan oleh Timothy tadi, bahwa memang ini menjadi beban pengusaha ya, kos, karena bagaimanapun dengan ada kejadian ini tentu pengusaha mau tidak mau akan melakukan swab secara rutin kepada karyawannya ya, untuk mencegah yang disampaikan oleh Pak Tri tadi ya, karena kita tidak tahu yang namanya OTG ini kan sebenarnya tidak ada gejala apa-apa, tapi dia berpotensi untuk menularkan kepada karyawan yang lain. Nah ini walaupun ini menjadi kos ya, akan tetapi ya mau tidak mau pengusaha harus menanggung ini, karena kita ingin agar klaster perkantoran ini tidak muncul lagi di masa-masa yang akan datang, Mas Timothy. Gitu. Ada tidak, Bang Sarman, untuk mencegah penularan karena kelalaian dari karyawan? Sekali lagi karena kita merasakan keakraban begitu ya dengan keluarga, itu menjadi salah satu alasan penularan di klaster keluarga ini cukup besar, karena kita merasa ini keluarga kita sendiri kok begitu. Kita akrab, kita tidak punya kita tidak akan saling menularkan begitu, dan susah untuk tidak menggambarkan keakraban tersebut pada saat ngumpul. Nah, hal yang sama mungkin terjadi juga di klaster kantor, di mana kita kembali lagi dengan rekan-rekan kantor yang kita ketemu setiap hari. Bahkan mungkin lebih sering ketemu dibandingkan dengan keluarga besar gitu ya. Ini lebih ketemu lagi setiap hari, setiap makan siang bareng, kerja bareng, rapat bareng, dan lain-lain. Kelengahan itu akhirnya secara tidak sengaja dilaksanakan, prokes diabaikan, karena merasa saya ketemu kok setiap hari, seharusnya sih tidak menularkan, kalau udah sakit saya udah sakit dari kemarin gitu. Tapi akhirnya ini yang akhirnya membuat kita abai. Bagaimana pengusaha dan perkantoran bisa mencegah kelengahan di sisi itu, kelengahan yang mungkin dilakukan secara tidak sadar? Apakah ada peraturan-peraturan yang lebih keraskah yang diterapkan, atau memang secara fisik area perkantoran juga sudah lebih dipersiapkan lagi, Mas Sarman? Ya, pertama gini ya, dari awal tahun yang lalu, Pak Timothy, sampai saat ini kita lihat bahwa pekerja-pekerja di kantor yang tadinya mungkin jaraknya sangat dekat, ini kan sebenarnya dalam prakteknya ini kan sudah diatur jaraknya, sehingga memang dalam mereka bekerja itu tidak mungkin ada interaksi yang langsung gitu kan, sudah ada jarak. Nah, yang disampaikan oleh Pak Timo tadi memang betul. Jadi kadang-kadang karena ini sudah hampir setahun,
ya, kemudian yang kedua juga sudah merasa divaksin, yang ketiga juga merasa bahwa wah selama ini kita juga dekat-dekat juga kayaknya sih tidak ada apa-apa. Nah ini saya rasa ini pemahaman yang salah. Jadi ini harus betul-betul kita dorong bagaimana agar Satgas di internal perkantoran itu harus disiplin juga dalam melakukan pengawasan dan menegur apabila memang terjadi suatu kontak fisik yang lebih dekat, ya, sehingga kita harapkan bahwa kalaupun misalnya dia OTG tapi ini tidak tertular kepada teman-temannya yang lain. Nah kemudian termasuk yang namanya work from home. Jadi memang akhir-akhir ini kita juga didorong bagaimana agar pengusaha-pengusaha itu untuk bagaimana agar lebih banyak bekerja dari rumah. Tapi saya katakan bahwa kita dari pengusaha komitmen, kita akan menekan sedikit mungkin yang bekerja di kantor. Tapi mungkin tidak semuanya bisa 100% kerja dari rumah karena memang ada sektor-sektor tertentu yang memang dia harus berkomunikasi secara fisik dengan customer-nya atau pelanggannya. Jadi tidak semuanya. Tapi kita punya pengusaha komitmen itu, kita akan menekan sedikit mungkin. Bila perlu mungkin apakah bisa sampai 75% misalnya, itu akan kita lakukan bagaimana agar kita mampu menekan daripada laju penularan daripada COVID ini di perkantoran gitu. Oke, nanti kita akan kembali lagi usai jeda dengan membahas kalau tadi Pak Triunis mengatakan bahwa seharusnya ini tampaknya harus ada pengetatan. Nah, bagaimana juga tanggapan dari pengusaha kalau memang akhirnya pengetatan ini diberlakukan. Sekali lagi kita tidak ingin melihat apa yang terjadi di India terjadi di Indonesia karena bukan hanya perkantoran nanti yang terancam tapi juga seluruh masyarakat kita dari sektor manapun nanti pasti akan terancam kalau ini sampai ini terjadi. Kita akan kembali lagi dengan pembahasannya usai jeda berikut ini.